Ini yang iya, yang kedua gitu. Terus yang ketiga, sudah bisa menentukan diagnosa pakai SLKI sama psikinya. SDKI, psiki sama Sudah bisa, Pak. SLKI-nya. Bisa, Ah, Pak. Insya Allah sudah bisa. bisa ya. Itu yang kalau Nanda, Nikno, Belum, Pak. Belum ada belum. bukunya, Pak. Belum ada bukunya, Pak. Termasuk keperawatan keluarga referensinya berarti belum dong? Kalau keperawatan keluarga dia jadi ntar fleksibel. Ada yang kalau emang mau pakai SDKI, SLKI ya silakan, atau Nanda Nikno silakan. Atau kalau kami orang komunitas keluarga Gerontik itu, kalau keluarganya sendiri kan ada ikatannya, ikatan perawat komunitas keluarga. Jadi ada buku IPKKI yang warna biru sama buku yang warna oranye yang keluaran keperawatan komunitas. Kalau mau beli yang asli itu harganya 200-an. Tapi saya rekomendasi ke kalian, ke angkatan kakak-kakak kelas kalian gitu. Itu kan banyak tuh. Sekarang banyak online, ada Topet, ada Shopee, terus ada Bukalapak, atau kalau Angga bisa jalan sendiri tuh ke ini, ke Kuitang, ke Senen gitu, kan satu mobil gitu. Jadi nyeri yang agak-agak miring aja gitu. Malah ada yang harganya cuma 40.000, 35 gitu. Jadi jauh sekali bedanya. Itu bukan bicara masalah bajakan atau enggaknya ya, tapi buku itu bisa dipakai gitu. Isinya sama, mungkin kualitasnya aja, kualitas apa si bukunya aja yang beda, itu bisa dipakai. Warna oranye bukunya, Elsevier, keluaran Elsevier. Jadi kami orang keluarga komunitas ya pakainya yang itu juga gitu. Terus kan kayak gini, pokok bahasan yang kedua, askep keluarga. Mulai dari diagnosa keluarga, mengetahui konsep diagnosa keluarga dan langkah-langkahnya. Terus yang ininya sama ya, mengetahui macam-macam diagnosa keperawatan keluarga Nanda, SDKI, dan perumusan diagnosis lainnya gitu. Saya pakai diagnosis yang lainnya. Terus mengetahui hubungan antara interpretasi data, variabel, validasi, dan pengelompokan data dengan diagnosa keperawatan. Merumuskan diagnosa keperawatan ini PS ya, problem, etiologi, simptom itu. Terus diagnosanya ntar ada diagnosa aktual, wellness, sama resiko potensial. Terus mengetahui cara menentukan prioritas diagnosa, menghubungkan diagnosa keperawatan, dan web of procession atau WOC. Kan kalau SDKI, SLKI ntar menentukan diagnosanya berdasarkan data, ada persentase data, ketika tercapai sekian persen ngarahnya ke apa, ketika tidak tercapai ngarahnya ke apa gitu ya. Terus kalau pokok bahasan yang ketiga kan hampir-hampir mirip tuh, itu sampai pendiagnosisannya. Kalau yang ini asuhan keperawatan keluarga, intervensi implementasi dan evaluasi keluarga, keperawatan keluarga, cara menyusun rencana askep keluarga berdasarkan NIK dan Psiki, menyusun luaran penggunaan NOK dan SLKI, terus proses langkah-langkah pemilihan intervensi keperawatan yang tepat sesuai dengan masalah klien, merumuskan evaluasi keperawatan keluarga, format intervensi, implementasi, dan evaluasi keluarga. Kalau di keperawatan keluarga, kan pas pembuatan PES-nya itu, pembuatan diagnosanya itu rumus dari PES, dia kalau nggak salah sampai saya bilang deh di pertemuan kemarin, jadi etiologinya mengarah kepada ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga yang sakit. Nah, ketidakmampuan keluarga merawatnya itu
dia membagi menjadi 5 gitu, merawatnya itu. Jadi dituangkan di dalam tugas keluarga dalam kesehatan. Keluarganya mengenal nggak sih gitu? Kayak kalau kamar penjajakan, jadi penjajakan yang kedua ya, ada penjajakan 1, ada penjajakan kedua gitu. Keluarganya mengenal nggak? Terus keluarganya mengambil keputusan nggak? Keluarganya merawat nggak? Keluarganya memodifikasi lingkungan nggak? Terus yang kelima, keluarganya memanfaatkan fasilitas layanan kesehatan nggak gitu. Jadi lebih ke arah ke situ. Terus, kayaknya hampir sama deh ya, atau ya mungkin beda, atau kalaupun ada konsep yang terbaru kayak SIKI, SLKI, SDKI, tetap itu berjalan, ini juga tetap berjalan kita pakai gitu. Artinya kalau kalian terjun ke masyarakat melakukan praktek keluarga, ya kalau kami sampai saat ini sih masih pakainya yang ini gitu. Jadi ada 3 jenis diagnosa keperawatan, yaitu aktual, resiko, dan potensial. Terus komponen diagnosa keperawatan keluarganya, masalah mengacu pada respon keluarga terhadap gangguan pemenuhan kebutuhan dasar. Etiologinya mengacu kepada pelaksanaan 5 tugas kesehatan keluarga, dan tanda dan gejalanya ya ntar didapatkannya apa gitu dari tanda dan gejalanya. Jadi ntar kalau sekilas kelihatnya diagnosanya analisa datanya kayak gini lah. Data subjektif, objektif, ntar masalahnya apa, penyebabnya lebih ke arah 5 tugas keluarga dalam kesehatan, dirangkum dengan kalimat keluarga KMK, ketidakmampuan keluarga merawat kesehatan. Terus kalau sekilas entar diagnosanya seperti ini nih. Resiko kurang cairan dari kebutuhan tubuh pada keluarga bapak. Keluarga bapaknya itu kakaknya gitu. Kakaknya inisialnya siapa? Semisal bapak A gitu. Khususnya itu yang diambil atau yang terjadi masalah kesehatan itu pada siapa? Spesifik. Misalkan dalam keluarga itu ada 5 itu. Bapaknya A, anaknya C, D, E, F, G gitu. Jadi resiko kurang cairan dari kebutuhan tubuh pada keluarga Bapak A, khususnya siapa? Semisal anak C itu berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga mengenal masalah pada keluarga dengan apa gitu. Atau gangguan keseimbangan cairan pada keluarga Bapak, khususnya berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarganya dengan apa gitu. Kalau yang pertama ini masih konsep yang artinya dua-duanya terpakai ya. Tapi kalau berhubungan dengan saya, ntar kalau praktik di lapangan, saya lebih condong memilih diagnosis yang kedua gitu. Artinya ntar ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarganya dengan apa? Kalau yang pertama kan berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga mengenal masalah. Berhubungan dengan tidak mampu mengenal masalah. Kalau tidak mampu mengenal masalah berarti cuma mengenalkan aja gitu. Sementara tugas keluarganya menjadi 5, mulai dari mengenal, mengambil keputusan, merawat, modifikasi, sama memanfaatkan layanan kesehatan. Jadi lebih condong ke yang ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarganya dengan apa gitu. Terus setelah itu kan untuk penentuan diagnosa.
Untuk penentuan diagnosa setelah didapat diagnosa, semisal mengkaji dalam satu keluarga itu, selama sekian ya waktunya sekian menit atau berapa jam atau berapa hari, didapatkan 5 diagnosa. 5 diagnosa tersebut kan ada prioritasnya ntar. Kalau dalam KMB kan mungkin memprioritaskannya yang paling mengancam kehidupan gitu. Kalau tidak ditangani segera, dia akan meninggal dunia atau jadi kan antar prioritasnya si A kalau tidak ditangani dia meninggal dunia, si B kalau tidak ditangani paling dia amputasi, si C kalau tidak ditangani ya tidak akan terjadi keparahan lebih lanjut, berarti harus diprioritaskan yang A gitu triasenya. Terus bisa yang kedua, yang ketiga itu kalau di keluarga jadi memprioritaskannya melalui penilaian atau scoring. Scoringnya, skor yang diperoleh dibagi skor tertinggi dikali bobot. Cuman semuanya harus ada pemvalidasiannya. Jadi rumus atau pedoman atau patokan untuk membuat scoringnya yang ini gitu. Pertama sifat masalah. Sifat masalahnya tidak sehat, ancaman, keadaan sejahtera. Skornya kalau tidak sehat tidak, ancaman 2, keadaan sejahtera 1 gitu. Bobotnya 1. Terus kemungkinan masalah dapat diubah. Kemungkinan masalah dapat diubah, kriterianya ada mudah, ada sebagian, ada tidak dapat. Kalau mudah skornya 2. Kalau sebagian skornya 1. Ini kurang turun aja ya. Kalau tidak dapat skornya 0. Bobotnya 2. Kalau potensial masalah untuk dicegah, skornya tinggi 3, cukup 2, rendah 1, bobotnya 1. Kalau menonjolnya masalah, kriterianya masalah berat harus segera ditangani 2. Ada masalah tetapi tidak perlu ditangani 1, masalah tidak dirasakan 0, bobotnya 0. Terus setelah dilakukan scoring, baru dimasukkan ke dalam prioritas diagnosa keperawatan. Artinya ntar dia mengurut tuh skor yang tertinggi nomor 1, terus 2, 3, dan seterusnya. Itu kan hampir sama ya. Artinya di mata-mata kuliah yang lain juga kayak gitu tuh. Askepnya dari mulai pengkajian data, analisa data, diagnosa, terus NCP, intervensi, implementasi, sama evaluasi gitu. Di keperawatan keluarga juga sama. Jadi ada format NCP-nya, Nursing Care Planning atau format perencanaan. Kolomnya terdiri dari 1 nomor gitu. Terus yang selanjutnya diagnosa, yang selanjutnya ada tujuan, yang selanjutnya ada kriteria. Nah, kalau di keperawatan keluarga kriterianya, jadi dia harapannya secara komprehensif tuh pembelajaran implementasi terhadap keluarganya. Dia meliputi pengetahuan, meliputi sikap, meliputi psikomotor gitu. Di mata kuliah yang lain mungkin sama juga, tapi psikomotornya biasanya antara dia tidak tersurat atau ya tidak terlalu menonjol.
Tapi kalau di keperawatan keluarga, psikomotornya biasanya kalau kami pembimbing malah harus ditonjolkan. Dalam arti ntar kayak gini, kalau pengetahuan kan kita cuma sebatas kalau dia tidak tahu ngasih tahu gitu. Terus kalau sikap yang memotivasi supaya sikapnya mengarah kepada apa yang akan menjadi menjadi perubahan gitu. Harapannya kan sikapnya positif terus dia mau berubah. Kalau psikomotor harapannya ya dia tuh kayak kita mengajarkan satu keahlian kepada si keluarganya gitu. Salah satu contoh terkait dengan kriteria psikomotor kayak keluarganya diare itu kan kalau diare masalah keperawatan utama adalah akibat dari diare dia keluar cairan yang cukup banyak gitu. Bisa jadi dia dehidrasi dan lain-lain. Implementasi keperawatannya yang bisa dilakukan adalah salah satunya rehidrasi. Untuk mengatasi dehidrasi, maka rehidrasi artinya kan supaya balan antara keluaran maka harus dilakukan pemasukan juga. Kan ntar ada untuk mengatasi itu salah satunya ada oralit gitu. Oralit itu obat dari apotik yang sudah jadi tinggal buat aja gitu. Tapi apakah akan ada oralit pada setiap keluarga? Bisa jadi belum tentu ada tuh. Nah, antisipasi mengatasi itu adakah alternatif lainnya? Ada. Dengan apa? Ada yang tahu nggak? Pengganti oralit yang bisa kita buat. Larutan gula dan garam, Pak. Iya, siapa tuh? Pinter. Siapa yang jawab tadi? Lina, Pak. Lina. Lina nilainya tambah 5. Ya. Jadi kita buatkan tuh larutan gula garam. Larutan gula garamnya ya seperti apa itu. Jadi ntar buat teh, dikasih gula, dikasih garam, ada takarannya. Nah, yang kayak gitu-gitu itu yang harus diajarkan kepada si keluarganya gitu. Jadi ntar keluarga itu bukan cuma tahu doang, tapi dia sampai bisa buat LGG, larutan gula garam, dalam rangka penanganan pertama pada keluarga yang mengalami diare akibat loss cairan. Kalau emang sampai terjadi dehidrasi dan lain-lain, itu penanganan pertama. Selanjutnya ya bisa jadi kan kalau emang terjadi keparahan atau emang waktunya memungkinkan, baru dibawa ke pusat pelayanan kesehatan. Jadi penanganan pertamanya itu dulu gitu. Terus standarnya ntar ya itu secara konsepnya LGG itu seperti apa gitu. Terus kan bukan itu nyangkut di psikomotor aja, tapi yang lainnya mulai dari mengenalkan, terus mengambil keputusan, terus merawat, terus modifikasi sampai ke memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada, itu konsepnya harus dibuat secara standarnya akan seperti apa sih gitu. Nah, implementasinya, intervensinya ya entar kita mau ngapain gitu. Ini format NCP-nya ya, terus ini format implementasi. Kalau format implementasi kan bahasanya antara intervensi dan implementasi gitu. Kalau intervensi adalah perencanaan, kalau implementasi adalah pelaksanaan gitu. Artinya kalau intervensi kayak kalimat perintah, berikan cairan berkala
atau 1 gelas per dia diare gitu. Kalau implementasinya kan Pak memberikan cairan sesuai instruksi, yaitu 1 gelas cairan LGG setiap dia habis diare. Jadi beda di itu aja ya Tana. Beda di kalimat intervensi, implementasi. Kalau itu bahasa perencanaan, kalau implementasi bahasa pelaksanaan. Formatnya ya kalau kami biasanya seperti ini. Jadi ada tanggal dan waktu, terus nomor diagnosa 1, nomor ya, terus diagnosa. Jadi ntar nomor 1 diagnosa apa, implementasinya apa itu. Terus biasanya ada 1 lagi ya, artinya ntar ada kolom paraf tanda tangan sama nama yang melaksanakan. Aspek legalnya seperti itu. Jadi ntar setelah dilakukan, siapa yang melakukan, namanya siapa, jamnya berapa, tanda tangan. Jadi fix dia melakukan apa. Kalau nggak kayak gitu ntar bisa jadi ketika terjadi permasalahan pada si pasien kan aspek legalnya nggak ada. Terus ya jadi apa ya? Jadi tidak jelas gitu loh. Siapa yang melakukan? Jadi 1 kolom lagi adalah paraf dan tanda tangan si pemberi implementasi. Setelah implementasi, terus ada format evaluasi ya. Evaluasi sama kayak yang lain, kita pakainya SWOT. Subjektif, objektif, analisis, planning gitu. Jadi ntar analisisnya apa? Planningnya, implementasinya apa gitu. Implementasinya bisa dilanjutkan atau dihentikan atau modifikasi atau apa gitu. Semisal loh LGG-nya dengan larutan LGG-nya dia tidak ada perubahan, kira-kira mau diapakan gitu atau diseperti apakan. Jadi format evaluasinya seperti itu. Terus, sepertinya selesai untuk konsep ASKEP keperawatan keluarga. Terus kayak gini nih. Jadi kalau sudah melakukan ini salah satu contoh bentuk ASKEP-nya ya, ASKEP yang lengkapnya gitu. Ini dari format pengkajian yang kemarin sudah saya di pertemuan pertama ya. Jadi ada data umum dari mulai identitas keluarga, terus sampai ke kolom semua anggota keluarga, terus ada genogram, ini genogramnya belum. Siognya emang dibuat, terus ini pengkajiannya. Jadi format pengkajiannya menggunakan format yang kemarin atau yang ini gitu ya.
Ini dari mulai tipe keluarga, suku, agama, status sosial ekonomi, terus aktivitas rekreasi gitu. Terus ada riwayat dan tahap perkembangan keluarga. Ini tahap perkembangan keluarga saat ini. Jadi melihat keluarga, ntar anak yang tertua yang menjadi tadi ya, kita balik ke sini. Tipe keluarga, jadi melihat anak tertua yang ada dalam satu rumah. Kebetulan di sini merupakan keluarga extended family yang terdiri dari ayah, ibu, anak, dan mertua atau nenek. Jadi keluarga besar karena ada mertua atau nenek. Semisal dia nggak ada nenek, berarti nuclear family, keluarga inti gitu. Nah dari itu tercari dalam buku loh, dia masuk ke dalam tahap perkembangan keluarga saat ini, ya apa gitu. Kalau ini kan terdiri dari ayah, ibu, anak, dan mertua. Berarti anaknya FA laki-laki 12 tahun. 12 tahun itu masuk ke dalam kategori apa gitu, dalam siklus hidup. Masuk ke dalam kategori anak usia sekolahkah atau masuk ke dalam usia remaja. 12 kalau di sini tinggal kalian cari referensinya gitu ya. Artinya ntar dia masuk ke dalam kategori ke yang mana gitu. Terus ada dari yang tahap perkembangan keluarga ini kan ada memandirikan anak remaja, terus memberi kebebasan dan tanggung jawab yang seimbang terhadap anak remaja gitu. Terus memfokuskan kembali hubungan perkawinan. Nah, dari yang 3 ini terus dikaji. Sudah terpenuhi semuakah atau belum? Atau kalau sudah terpenuhi, oke gitu. Tinggal hasilnya apa dari pengkajian. Tapi kalau belum terpenuhi, kira-kira apa yang belum terpenuhinya? Kaji. Terus ada riwayat keluarga inti, ada riwayat keluarga sebelumnya, ada lingkungan, karakteristik rumah, gitu. Terus karakteristik tetangga di komunitas RW, terus ada mobilitas geografis keluarga. Kalau di sini keluarga Bapak EP sudah 10 tahun tinggal di daerah ini. Dulu mereka pernah mengontrak selama 3 tahun di daerah ini. Namun sejak mereka mampu membeli rumah dan setelah merenovasi rumah tersebut yang sekarang ditempati, mereka sudah berencana untuk menetap selamanya di sini. Tapi mobilitas keluarganya ntar bukan cuma sekedar ini gitu ya. Artinya ntar 3 bulan terakhir dia mobilitas enggak. Kalau ini kan mobilitas artinya dia dari tempat lain pindah gitu. Tapi kaitannya ntar loh ketika ada yang terjadi atau mengalami masalah kesehatan, benar enggak dia kayak kemarin yang saya contohkan, kayak loh semisal keluarga A gitu, keluarga tinggal di Palembang, terus dia kan bisa jadi di Palembang bukan pandemi malaria contoh itu ya, terus salah satu keluarganya dalam 1 minggu ini ada yang mengalami malaria, padahal mungkin bukan musim penghujan, bukan ya artinya untuk mengarah ke situ nggak ada gitu. Jadi kemanfaatan untuk mobilitas bisa jadi itu ada anggota keluarga salah satunya atau yang bersangkutan yang sakit tersebut dia mobilitas geografis pergi kemana gitu. Semisal pergi ke luar Jawa, ke luar Sumatera gitu, ke Jawa. Jadi pas balik ternyata pas berkunjung di Jawa tersebut dia adalah daerah pandemik malaria gitu. Jadi pas dia pulang
dia baru mengalami atau merasakan gejala-gejala malarianya. Padahal di daerah sini, di daerah Palembang sendiri bukan pandemik malaria, jadi lebih kemanfaatannya atau logikanya ke arah ke situ gitu. Terus ada perkumpulan keluarga dan intoleransi dengan masyarakat, ya. Ada sistem pendukung keluarga, terus ada struktur keluarganya, ada pola komunikasi. Kalau kemarin saya minta kalau emang benar-benar terpraktek ini gitu ya, jadi dibuat bagan gitu, pola komunikasi antar anggota keluarganya seperti apa sih gitu. Karena dengan bagan biasanya akan menangkap atau melihatnya jadi lebih cepat, terus lebih jelas, lebih enak gitu. Kalau di sini kan kita harus mendengar cerita dulu atau membaca dulu ya. Terus ada struktur keluarga, kekuatan keluarga ya. Ada struktur peran. Jadi ntar dalam satu keluarga itu perannya si A apa, B apa, C apa, dan seterusnya. Ya, terkait dengan perannya tersebut berjalan atau tidak, terus seperti apa ya. Terus ada nilai norma keluarga. Terus yang fungsi keluarganya ada fungsi afektif, ada fungsi sosialisasi, dan ada fungsi perawatan keluarga. Terus ada stres dan coping keluarga, yaitu stres jangka pendek dan stres jangka panjang, serta kekuatan keluarga. Artinya ntar bisa jadi kan sebenarnya keluarga tuh punya stresor gitu, cuman dia bisa mengatasi tapi tetap menjadi stresor baik jangka panjang maupun jangka pendek. Terus ada kemampuan keluarga berespon terhadap stimulasi stres, stres coping yang digunakan, stres adaptasi. Ini yang saya bilang yang kemarin. Jadi ntar pemeriksaan fisik head to toe, ini pakai head to toe ya, pakai head to toe per anggotanya supaya lebih mengenakan, lebih ya simpel, lebih praktis, dibuat per kolom. Jadi ini ada Bapak E, Ibu S, anak F, anak FA, anak FD, dan ada Mbah S yang si neneknya itu gitu. Terus terakhir harapan keluarga. Harapan keluarganya ya kebetulan yang didapat ini gitu. Bapak EP mengharapkan perawat untuk membantu mengatasi masalah anak tertuanya. Anak tertuanya tadi kan kalau di sini terkategori remaja. Sedangkan Ibu SL mengharapkan perawat dapat mengajarinya cara merawat semua anggota keluarganya agar tetap sehat. Artinya Tara, ini kan secara umum harapan dari keluarga, loh kita sebagai perawatnya kan mengkaji detail per data, artinya terdapat diagnosa apa gitu. Terus kan di keluarga kita berorientasi bukan hanya fisik, jadi psikologis juga, atau tidak hanya sakit tapi sehat juga gitu. Atau biasanya kita di komunitas itu atau di keluarga lebih banyak memainkan perubahan perilaku, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mau menjadi mau, dari yang tidak mampu menjadi mampu gitu. Kalau kan banyak ada di masyarakat, dia bukannya tidak tahu, tahu gitu, tapi tidak mau. Bukannya tidak mampu, mampu, tapi tidak mau gitu. Jakarta tuh tempatnya Angga tuh sampahnya numpuk gitu. Bukannya tidak tahu buang sampah sembarangan itu akan berakibat buruk, tahu. Tapi apa sih yang membuat mereka tuh perilakunya tidak berubah gitu. Itu sudah apa ya? Sudah jadi permasalahan yang kronik gitu. Sudah dengan reward, sudah dengan punishment, yang buang sampah sembarangan didenda, ya masih kayak gitu-gitu juga ya. Cuman belum yang ini aja kali, yang buang sampah pada tempatnya dikasih hadiah gitu. Mungkin perlu dicoba juga kali biar perilakunya berubah. Terus dari yang tadi
kan dapat diagnosa di sini saya tidak kebetulan yang laporan ini tidak ada diagnosa ininya ya. Jadi langsung ke ini nih scoring. Dapat kan ada dari pengkajian ada analisis data. Analisis data didapatlah masalah atau diagnosa gitu. Nah, dari diagnosa tersebut baru di scoring gitu. Itu yang miss-nya di laporan ini. Ini ke scoring gitu. Jadi dari ternyata diagnosa pertama yang didapat gangguan bersihan jalan nafas pada keluarga Bapak EP, terutama Bapak EP, bapaknya sendiri ya, berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga dengan penyakit saluran pernapasan. Scoringnya kan tadi ada 3 tuh, ada 3 kriteria. Dilihat dari sifat masalah, kemungkinan masalah diubah, sama potensial untuk dicegah. Bobotnya ini kan sudah ini nih, sudah baku 1, 2, 1 itu. Kebetulan untuk sifat masalahnya ini didapatkan 3, artinya aktual. Aktual kan berarti emang bapaknya saat ini sakit gitu. Validasinya, pembenarannya, Bapak EP bekerja di ruang laboratorium yang terpapar dengan bahan kimia tertentu. Terus secara fisiologis, pekerja yang sering terhisap zat kimia dapat menyebabkan iritasi pada saluran nafas dan dapat menyebabkan penyakit faringitis akut. Terus kadang-kadang Bapak EP tidak menggunakan APD secara lengkap. Artinya kondisi saat ini Bapak EP sakit, ya ini pembenarannya gitu, validasinya. Bobot yang didapat 3, skor yang didapat 3 dibagi dengan kriteria 3 gitu kan, tertinggi, terus dikali bobot 1, hasilnya 1 untuk sifat masalah. Sementara untuk kemungkinan masalah diubah, jadi pembenarannya Bapak EP telah bekerja selama 16 tahun. Menurut Bapak EP, batuk pilek adalah hal yang biasa. Bapak EP merasa dengan obat dari klinik penyakitnya dapat disembuhkan. Terus belum ada follow up dari pihak PT kognitif terhadap keluarga Bapak EP dan teman-teman terhadap lingkungan kerja yang dianggap kurang aman gitu. Ini persebenarnya artinya untuk dirubah itu kalau melihat kondisi saat ini ya yang seperti ini gitu. Itu rendah, skornya 1. Kan sudah 16 tahun nih kayak gini-gini aja gitu. Artinya ya termasuk pemvalidasian si Bapak EP juga. Loh, ini kan batuk pilek biasa minum obat padahal ya bisa jadi kalau mungkin dibawa ke laboratorium dan lain-lain, ya parah dan lain-lain gitu. Jadi untuk dirubahnya karena ini sudah menjadi perilaku si Bapak EP ya rendah gitu. Jadi 1 dikali skor tertinggi. Harusnya 3 ya, skor tertinggi 3 kan. Didapatkan terus dikali skor tertinggi 1 per 3 dikali 2 gitu. 1/3 2/3 gitu ya, sama dengan 0,6666 gitu. Terus yang ketiga, potensial untuk dicegah. Pembenarannya di sini kriterianya atau skornya didapat 2, cukup gitu. Keluhan batuk pilek sudah lama dirasakan oleh Bapak EP, sudah dianggap hal yang biasa. Terus usia Bapak EP 38 tahun,
masih produktif gitu ya. Fasilitas klinik kesehatan terdapat dekat dengan pekerja, terus mudah diakses. Saat ini keluarga Bapak EP menjadi keluarga binaan perawat komunitas, artinya potensial untuk dicegah ya cukup gitu. Rendah juga enggak, tinggi juga enggak gitu. Kan validasinya iya, tempat pelayanan emang mudah, terus ya terbantu ada mahasiswa praktikan yang sedang praktik gitu. Jadi segala sesuatunya kalau emang ada masalah kan bisa didiskusikan gitu. Kalau keluarga binaan itu biasanya kayak kalian biasanya inten mungkin seminggu 3 kali atau seminggu 4 kali gitu datang ke keluarganya sampai praktek selesai, sampai masalahnya ya apa yang menjadi implementasi kalian selesai gitu. Terus yang selanjutnya menonjolnya masalah di sini didapatkan satu skor tertinggi 2, bobotnya 1, jadi 1/2. Validasinya Bapak EP menganggap masalah batuk pilek adalah biasa, cuman itu aja. Jadi ya skor menonjolnya masalah didapatkan 1/2 atau setengah. Totalnya dari semuanya adalah 3, 1/3. 3, 1/3. Atau kalau dengan balik lagi ke yang tadi, ada yang 0,7. Kalau emang itu benar 0,7, jadi bisa jadi cuma 3 itu. Terus ini diagnosa yang kedua gitu didapatkan pada keluarga Bapak EP. Diagnosanya resiko percaya diri kurang pada keluarga anak Bapak EP berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga merawat dan menimbulkan rasa percaya diri pada anak FA ini. Kalau ngeliat kondisi ini kan berarti bukan masalah fisik nih, gitu kan? Masalah apa nih? Kepercayaan diri si anak FA gitu. Ternyata loh anak FA mungkin ya dia remaja tapi kelihatannya kurang, mungkin agak minder, mengisolasi atau dan lainnya, atau kurang atau dan lain-lainnya. Jadi ternyata tergali gitu. Maka diagnosanya risiko percaya diri kurang pada keluarga anak Bapak EP berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga merawat dan menimbulkan rasa percaya diri pada anak FA. Penskorannya tinggal kita baca ya. Di sini didapatkan skor 4/2/3. Terus diagnosa yang ketiga, ada risiko timbulnya penyakit akibat kerja, ketegangan saraf, stres, atau hipotensi pada keluarga Bapak EP, terutama Ibu SL, berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga yang mengalami kelelahan fisik akibat bekerja dengan beban ekstra, lembur 2-4 jam per shift. Pertama bapaknya, kedua anaknya, yang sekarang adalah ibunya gitu. Ternyata iya, permasalahan yang dihadapi oleh istri Bapak EP atau ibu dalam keluarga ini yaitu ya ini gitu. Resiko timbulnya penyakit akibat kerja, penyakit akibat kerja. Skor yang didapat setelah diurai 3,5. Dan yang keempat, keterbatasan pergerakan pada salah satu anggota keluarga Bapak EP, terutama Mbah S, berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga merawat anggota dengan gejala-gejala RA, rheumatoid arthritis. Ini yang biasa terjadi pada lansia ya, jadi rematik gitu. Nah, rematiknya itu
walaupun tidak sepanjangan hari, tapi di pagi hari itu biasanya sangat mengganggu karena dia nyerinya itu yang munculnya biasanya di pagi hari. Dari pemvalidasian didapatkan skor 3. Nah, setelah semuanya dapat skor semua, baru diprioritaskan gitu. Diprioritaskan yang skor tertinggi adalah yang menjadi prioritas atau nomor 1, terus urutan ke nomor berikutnya, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4, dan seterusnya. Kalau dalam aspek keluarga, ini NCP-nya, rencana tindakan keperawatan. Ini terbolak nyusun nih. Tadi yang saya bilang miss itu adanya di sini nih. Kalau di keperawatan keluarga, sebelum kalian datang ke keluarga, kalian harus buat LP, laporan pendahuluan kunjungan rumah. Tiap hari harus buat LP. Jadi LP1 kunjungan ke berapa gitu. Kunjungan ke-1, kunjungan ke-1 ngapain, kunjungan kedua ngapain, sampai kunjungan ke-20 ngapain gitu. Itu harus terdokumentasi berkesinambungan terus-menerus gitu. Artinya setiap lembar ini akan terlaporkan. Hari ini dapatnya apa? Hari ke-10 dapatnya apa? 11 apa? Terus mau ngapain gitu. Ini yang analisis datanya ya, yang saya bilang miss tadi. Jadi ada data subjektif, terus ada data objektif, diagnosa keperawatannya apa gitu. Setelah analisis data, baru diprioritaskan. Diprioritaskannya scoring dulu yang tadi. Scoring terus diprioritaskan. Ini prioritasnya. Prioritasnya jadi nomor satunya adalah risiko percaya diri kurang pada keluarga Bapak EP, terutama anak EPA berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga merawat atau menumbuhkan rasa percaya diri pada diri anak FA, skornya 4/2/3. Yang kedua 3/1/3, 3/1/3, terus yang ketiga juga 3/1/3, yang keempat skornya 3, dan yang kelima belum di scoring ya. Nah, rencananya seperti ini. Rencananya saya balik ke yang awal tadi deh menjelasinnya. Nih, jadi ini ya, diagnosa keperawatannya ini gitu. Terus tujuan umumnya setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 bulan, anak EVA memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Tujuan biasanya kan ada tujuan umum, ada tujuan khusus gitu ya. Tujuan mengacu kepada apa? Ada yang tahu? Mengacu kepada SMART. Singkatan SMART apa? Ada yang tahu SMART? SMART. SMART. Ada yang tahu SMART nggak? Nggak ada yang tahu. Spesifik, measurable, answerable, rasional, dan timing. Jadi mengacunya kepada itu. Kalau di sini kan kayak gini.
Yang menjadi masalah apa? Kurang percaya diri pada anggota keluarga Bapak EP itu, terutama pada anak anak FA. Mengatasi masalah ini nih kira-kira logisnya waktunya berapa sih gitu? Atau berapa lama sih gitu? Kan kalau di sini tujuan umumnya setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 bulan, anak FA memiliki rasa percaya diri yang tinggi gitu. Atau kalau di KMB bisa aja kayak ntar menentukan tujuannya kayak loh dia luka gitu. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 minggu, maka lukanya sembuh. Logik enggak? 1 minggu, gitu. 1 minggu lukanya sembuh. Lihat lagi. Tapi kan ntar kita menentukan 1 minggu itu, ya kita kan punya konsep gitu. Artinya ya secara konsep luka yang seperti itu tuh akan sembuh total selama berapa lama sih gitu. Atau ntar kan itu tujuannya kan ntar ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Kalau tujuan khusus biasanya per ya kriteria hasil yang ingin dicapainya ntar apa itu. Kalau di keperawatan keluarga ntar tujuan khususnya ke arah yang tadi 5. Jadi kalau 3 bulan itu tujuan umum. Logisnya dengan masalah ini akan selesai selama 3 bulan. Kalau tujuan khususnya setelah dilakukan pertemuan selama 3 kali 50 menit, anak FA dikembalikan ke 5 tugas keluarga terkait dengan kesehatan tadi, mengenal masalah ya. Jadi ntar mengenal masalah kurang percaya diri yang ada pada dirinya si anak FA tersebut. Ini ya, ada tujuan khusus, ada evaluasi kriteria, ada standar, ada tindakan, ada rencana tindakan gitu. Kayak tujuan khususnya pertama mengenalkannya itu seperti apa sih? Jadi menyebutkan arti percaya diri, menjelaskan proses terbentuknya rasa percaya diri gitu. Terus menjelaskan pengertian konsep diri. Kalau kriterianya ini masih respon verbal ya. Terus standarnya yakin akan kemampuan diri sendiri, terus rencana tindakannya mendiskusikan bersama anak FA tentang pengertian percaya diri menggunakan buku. Terserah bukunya apa gitu, rekomendasinya apa gitu, atau kayak semacam apa ya, bimbingan kayak gitu gitu. Terus kalau menjelaskan terbentuknya ya sama gitu. Ntar percaya diri dimulai dari dimilikinya konsep diri yang baik, terus diskusikan dengan bersama anak Eva tentang pengertian konsep, terus motivasi. Kalau ke berikutnya mengidentifikasi diri, apakah termasuk remaja, memiliki konsep diri, terus menjelaskan hubungan antara konsep diri, baik yang negatif maupun positif dengan rasa percaya diri, implementasinya jadi ntar mendiskusikan dengan diskusi kalimat ini ya, artinya perintah itu. Diskusikan dengan FA tentang sifat dan perilaku kebiasaan yang dimiliki masih ya pengenalan awal gitu. Terus yang kedua setelah mengenalkan baru mengambil keputusan gitu. Kalau mengambil keputusan kan ntar mengambil keputusannya apa? Kalau dalam hal ini kan kita kan tidak berbicara antara ya kayak masalah fisik sama antara kaitannya dengan modifikasi gitu. Kalau bahasanya kan modifikasi lingkungan, seperti yang kemarin saya ceritakan. Loh, kalau modifikasi lingkungan, ya kalau emang lingkungannya sesuai dengan kontennya, tapi kalau ternyata kontennya beda, kayak ini, ketika menemukan kasus hipertensi penyebabnya apa?
Hipertensi bisa jadi oleh karena rokok, atau tingginya makan garam, atau stres, atau dan lain-lainnya. Modifikasi lingkungannya kan artinya bukan bahasa lingkungan yang benar-benar lingkungan gitu. Modifikasinya ntar kalau emang penyebabnya karena stres, ya berarti kurangi stres gitu. Atau mekanisme coping yang dipakai. Atau karena kalau emang penyebabnya rokok, berarti solusinya apa? Bisa dikurangi atau bisa dihentikan atau lain sebagainya gitu. Atau bisa diganti, nggak usah ngerokok, makan permen aja gitu. Atau kalau karena emang tingginya konsumsi makan garam, berarti kurangi dong. Masaknya ya mungkin lain. Terus yang ketiganya, memiliki keberanian untuk melatih dan menumbuhkan rasa percaya diri. Ini adanya di konsep merawat gitu ya. Nah, ini kan bukan secara fisik yang kelihatan kayak gitu, maka kalimat yang dipakai adalah memiliki keberanian untuk melatih dan menumbuhkan rasa percaya diri. Terus rencana implementasinya, diskusikan bersama Eva tentang cara melatih keberanian untuk tampil di depan orang banyak, gali kelebihan yang dimiliki oleh anak Eva, dorong Eva untuk berani menampilkan hasil karyanya di depan orang banyak, berikan reward maupun upaya yang ditunjukkan Eva masih sangat minim. Terus yang keempatnya, memiliki kemampuan asertif untuk menolak hal-hal yang negatif dalam pergaulan remaja. Ini kan yang artinya modifikasi gitu ya. Jadi dia seyogianya punya konsep komunikasi asertif, jadi berani mengatakan tidak pada apa yang tidak baik gitu. Terus yang kelimanya, menyusun perencanaan hidup untuk masa dewasa. Ntar implementasinya diskusi dengan F tentang jurusan yang diminati olehnya saat di SMU dan perguruan tinggi kelak gitu. Terus motivasi, berikan contoh yang terkait dengan psikomotor yang tadi yang saya bilang, dia adanya di ini nih, poin ketiga, memiliki keberanian. Artinya mengajarkan apa sih itu kepada si anak FA ini. Kebetulan ini kan kasusnya bukan kasus fisik gitu. Kalau tadi kan saya contohkan kayak dia harus mengajarkan kepada si keluarganya itu kayak tadi kan buat LGG gitu, sampai dia benar-benar bisa buat LGG. Kalau di sini kan berarti mengajarkan kepada si anaknya untuk mempunyai keberanian melatih menumbuhkan rasa percaya diri. Jadi bukan cuman indera pendengaran, indera penglihatan, tapi geraknya juga dia harus ada sesuatu pembelajaran yang menjadikan dia itu bisa gitu. Kalau sudah itu kan sudah tuh perencanaan. Kalau sudah perencanaan, tidak tinggal masuk ke dalam ketika melakukan implementasi, maka ada format tersendiri ya yang tadi. Jadi dilakukannya diagnosa 1, tujuan khusus 1, melakukan apa, dilakukannya kapan gitu. Dilakukan kapannya itu mulai dari jamnya jam berapa, tanggal dan bulan tahunnya berapa, siapa yang melaksanakan, tanda tangan, aspek legalitas dokumentasi. Itu selesai sampai situ. Untuk asuhan keperawatan keluarga. Setelah selesai dilakukan semua, dari apa yang menjadi intervensi dan implementasi, baru dilakukan evaluasi. Evaluasi ada 2 macam ya, evaluasi formatif dan ada evaluasi ada 2, evaluasi apa aja? Formatif dan sumatif, Pak. Iya, betul. Apa bedanya?
Kalau evaluasi formatif itu berisi prosesnya. Kalau sumatif itu hasil dari intervensinya, Pak. Kalau yang proses tadi proses intervensinya, Pak. Iya. Jadi ntar ada pertindakan, lo kita melakukan tindakan saat itu sekali itu hasilnya apa gitu ya. Tapi ada tindakan yang tadi tuh. Kalau di keperluan keluarga yang tujuan khusus yang kita mengenalkan itu sekali kita melakukan implementasi terus hasilnya apa. Tapi kalau evaluasi sumatifnya ya mengarah ke yang 3 bulan tadi gitu. Terus setelah dilakukan tindakan 3 bulan kira-kira percaya diri si anak FA-nya akan seperti apa? Ada perubahankah atau tidak ada perubahan? Kalau tidak ada perubahan berarti tidak berhasil dong. Ntar analisisnya masalah belum teratasi, planningnya lanjutkan modifikasi teknik atau lanjutkan rekomendasinya apa? Biasanya sih ya kalau mahasiswa berarti kan selesai kalau di rumah sakit dia sampai sembuh sampai dia pulang gitu ya. Kalau mahasiswa ketika praktek di komunitas antara selesai atau pulang artinya dihentikan ketika ya emang jatah prakteknya sudah selesai gitu. Sudah. Biasanya laporannya makanya di komunitas biasanya ada di akhir itu RTL, laporan tindak lanjut. Laporan tindak lanjut itu karena di keluarga basis secara luasnya adalah komunitas dilaporkan apa yang sudah dilakukan apa hasilnya apa rencana tindak lanjutnya apa rekomendasinya ya bisa kepada yang punya tanggung jawab wilayah gitu atau kalau emang to be continue praktek di satu tempat itu biasanya kami ya mahasiswa yang kemarin sudah pulang, mahasiswa yang baru datang dia mengevaluasi apa yang sudah dilakukan oleh kakak-kakak tingkat kalian dan apa hasilnya. Mereka masih bisa melakukan seperti itukah atau enggak. Tapi biasanya pengalaman sampai sekarang karena kita membinanya kurang intens, jadi biasanya hilang-hilang aja gitu. Yang angkatan 1 melakukan implementasi di masyarakat di keluarga, ya yang keduanya sudah dia lupa. Lain masyarakat kalau untuk yang kayak gini-gini ini agak sedikit susah gitu. Kecuali yuk ngumpul bagi sembako atau ada reward ke arah ke situnya gitu. Baru walaupun di kami juga jujur KKG kan kalau praktek kayaknya kalian banyak mengeluarkan dana itu ntar masa profesi itu di komunitas keluarga. Kan harus sewa tempat di masyarakat gitu, bisa satu rumah atau biasanya kami sarankan satu rumah, itu biasanya sudah ya jutaan gitu. Belum lagi setiap melakukan implementasi harus kan kalau implementasi dengan masyarakat nggak mungkin dong polos-polos aja nyediain air, kopi, terus makanan, snack gitu. Atau kalau kalian pinter menggait masyarakatnya ya atau empoweringnya gitu atau pemberdayaannya ya biasanya masyarakatnya malah lebih senang yang kayak gitu-gitu tuh jadi mereka justru malah jar-jaran ya sudah dari kami aja gitu. Atau bisa jadi mengkiatinnya mencari sponsor. Ntar ketemu di mata kuliah komunitas ya komunitas 2 itu ada kompetensi kalian harus membuat proposal untuk mencari sponsor. Sponsor tuh silakan ntar nyebarnya kemana yang penting harapannya sih berhasil gitu. Sampai saat ini saya sebagai pembimbing komunitas
menyarankan ke mahasiswa untuk cari sponsor, alhamdulillah rata-rata berhasil. Dalam tiap tahun itu rata-rata semuanya pada dapat sih. Walaupun ada yang seret, ada yang berlebih, ada yang malah dapatnya setelah mahasiswanya selesai praktek, sponsornya baru bilang, saya mau kasih sebagai donasi itu untuk sponsor kalian implementasi. Hah, kami kan sudah selesai, Pak. Iya, jadi biasanya lebih, ya kami juga mengarahkan ke arah ke situ gitu. Itu untuk gambaran umum askep keperawatan keluarga. Jadi sekarang masuk ke 2 pokok bahasan tuh, askep dari yang pengkajian sama NCP dan rencana implementasi. Untuk 2 berikutnya buat penugasan ya. Saya kasus kali keperawatan keluarga, jadi ntar bukan kasus kayak dikasih kasus kayak masalah fisik dan lain, enggak sih. Kasusnya kayak gini. Tapi kita kesepakatan kelas dibagi menjadi, satu kelas bagi menjadi 4 ya, kan 10 lebih itu. Ada yang 12, ada yang 13. Ada yang 12, ada yang 11. Kalau 48 berarti 12. Kalau yang 47 berarti 11 dan 12. Kelas A, kelas B ya. Sipen ya. Baik, Bapak. Walaupun kalian sudah pada kenal belum sih satu sama lain? Kan berarti belum pernah ketemu secara fisik gitu ya, masih berjauh-jauhan kayak gitu ya. Iya nggak? Intan orang mana, Intan? Intan yang mana ya, Pak? Soalnya ada 2 Intan. Oh, Intan Qurratun Aini. Kalau Intan orang Palembang, Pak. Palembangnya di? Palimo, KM5. Oh, KM5. Wong deket ya. Nadia orang mana, Nadia? Nadia Putri. Orang Bengkulu, Pak. Berarti sekarang di Bengkulu? Iya, masih di rumah. Oh. Orang Pantai Panjang ya? Ini di kabupatennya, Pak. Kabupaten Rejang Lebong, yang di Curug. Oh, yang di Curug. Di Kebon Teh berarti ya? Iya, Pak. Puncaknya Sumatera bukan? Kurang tahu, Pak. Kalau orang pakai kelompok yang sudah ada ya, yang sudah ada yang dibagi menjadi 8. Ya. Ya. Baik, Bapak. Diem aja. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Tugasnya Pak. kayak gini. Pokoknya saya berorientasi pada proses, bukan berorientasi pada hasil ya. Kalau hasil nomor 16 deh, yang penting prosesnya. Format pengkajian yang kemarin, yang saya di slide kemarin itu. Jadi kan ada 8 nih dalam satu ada 8. Dalam satu kelompok ada yang 11, ada yang 12. Nah, dari satu kelompok itu tentukan siapa yang mau jadi
role model untuk dikaji gitu. Jadi tentukan satu orang tuh dia sebagai sebagai keluarga gitu. Sebagai keluarga dia yang harus menguasai, dia yang harus menjawab, dia yang tahu segala kondisi keluarganya. Nah, menggunakan pengkajian yang kemarin, kaji satu teman kalian itu sebagai keluarga. Terus kan pengkajian menggunakan format, kalau scoring kan dari pengkajian tersebut insya Allah kalian dapatlah data gitu. Dapat data buat diagnosanya minimal 3. Diagnosanya minimal 3 ya. Nah, dari 3 tersebut lakukan scoring. Terus buat NCP. Sudah sampai situ. Sanggup? Harus. Iya. Anissa Mutiara orang mana? Palembang, Pak. Hah? Palembang. Palembangnya di mana? Palimo. Oh, Palembang. Tetanggaan dengan yang tadi dong. Tahu nggak? Belum tahu, Pak. Oh, belum Baru tahu tahu. sekarang. Natali orang mana Natali? Natali Christine. Padang, Pak. Wow, jauhnya. Masih di Padang berarti? Masih, Pak. Oh. Natali nggak pernah ini ya? Nggak pernah mati lampu di sana? Sering, Pak. Lah, kan Padang terus dia, nggak berubah. Iya, iya. Gufron dari mana Gufron? Dari Lampung, Mbak. Lampung. Kelihatan mukanya wong Jawa. Ada yang mau ditanyain dari tugas? Pak, izin ngumpulnya kapan ya, Pak? Sanggupnya kapan? Iya, kapan? Mungkin minggu depan, Pak. Soalnya ini juga lagi ngerjain askep yang lain juga, Pak. Oh. Minggu depan. Bukan, ini kan hari Kamis ya. Kamis saya ada, kan ini 2 pokok bahasan, terus Jumat besok saya masuk juga kan ada besok ada berapa pokok bahasan saya? Besok studi kasus, Pak. Iya. Studi kasusnya kan sekarang gitu. Terus sama minggu depan satu iya. Hari Kamis. Benar nggak?